Halo, halo, halo Sunday Gang. Apa kabar semuanya? Yeay. Om Eli percaya kalian semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Oke, saat ini kita akan beribadah memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya kita tutup mata semuanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah-Mu. Kami masih diberi kesehatan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah online. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayan hari ini. Tuhan juga berkati kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah online hari ini. Haleluya, amin. Amin. Halo semuanya. Halo. Siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Angkat tangan yang paling tinggi dan katakan haleluya. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita bersama, kita mau Amin. menari bersama. Oke? Musik. Semua bangsa di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di
setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. sedalam-dalam lautan, Lebih dalam kasih Yesusku. seindah-indahnya. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku. sedalam-dalam lautan, Lebih dalam kasih Yesusku. seindah-indah pelangi, Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih segalanya, mengalahkan segalanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang bersuka cita? Kita mau lebih bersuka cita lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama semuanya tepuk tangan ya. Oh, sukacitaku, param pam pam, sudah muncul. Jumpa Yesus. Oh, oh, sukacitaku, param pam pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, oh sukacitaku, oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku tinggi, Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. param pam pam. Oh, sukacitaku, Pam-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam sejak ku jumpa. Yesus. Oh, sukacitaku, param pam pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah
anak-anak, sekarang waktu Teda ambil ini lagi sore, ini ada di lantai, matahari mau terbenam. Apa kabar kalian yang baik-baik, yang setia ngikutin ibadah online? Teda kangen sama kalian. Oke, ingat ya, tetap sabar ya di rumah, tetap jadi anak yang baik. Dan waktu liburan makan yang sehat, cukup tidurnya, oke? Nah, sekarang keluarin Alkitabnya masing-masing. Oh ya, jangan lupa ajak teman-temanmu untuk ikut nonton, lihat ibadah online ini. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di... Halo teman-teman, ayat Love Bible kita hari ini Amsal 10 ayat 21a. Mulut orang benar mengembalakan banyak orang. Tetap semangat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Tiba waktunya kita sekarang untuk memberi. Dan sebelum memberi, seperti biasa, Tante akan memberikan satu ayat firman Tuhan. Bisa kalian buka Alkitabnya di dalam Yunus 2 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan dari Tuhan. Anak-anak di sini menceritakan bahwa Yunus pada saat dia di dalam perut ikan dan masih hidup, dia meminta kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan untuk supaya diberikan keselamatan, supaya dia selamat. Dan anak-anak tahu, Yunus dengan hati yang bersyukur, dia memuji-muji Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya dia diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Dan Yunus, Tuhan mengabulkan doanya dan Yunus diselamatkan dari perut ikan. Yunus pun keluar daripada perut ikan. Anak-anak, Tuhan akan selalu senang hatinya. Tuhan akan selalu bergembira apabila dalam kondisi apapun kita selalu mengucap syukur. Kita tetap memuji-muji Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita juga harus memberi dengan rasa ucapan syukur. Jangan dengan sungut-sungut atau dengan hati yang sedih ataupun yang lain. Tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, siapkan persembahannya. Kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu belajar mengucap syukur dengan segala keadaan yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami akan belajar menyenangkan hati Engkau. Kami akan mulai memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, untuk memberi seperti yang di sini ya. Dan jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah online seperti biasa. Tetap semangat. Oke? Sampai jumpa. Dah. Puji Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang selalu menghibur kita di saat kita susah. Dan saya Om Endi percaya bahwa lewat kuasa Roh Kudus akan selalu menemani kita untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya Allah Roh Kudus, Dia selalu ada bagi setiap kehidupan kita yang mau tetap percaya dan mau tetap setia kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau sahabat kami yang sejati. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita
damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar, lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Amin, haleluya. Pimpin aku, my best friend, Holy Spirit. Sahabat kami yang sejati, Engkau selalu ada bagi kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari anak-anak sembah Tuhan, muliakan nama Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak-Mu ya Tuhan, Allah Roh Kudus, supaya menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Amin, amin, amin,
muliakan nama Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau sahabat kami yang sejati. Roh Kudus, Engkau selalu ada bagi kami anak-anak-Mu. Engkau yang selalu menemani kami di saat kami sedih, di saat kami susah. Engkau selalu ada bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari anak-anak, katakan terima kasih Roh Kudus. Haleluya. My best friend, Holy Spirit. Angkat tanganmu, katakan Holy Spirit, my best friend. Hallelujah, my best friend. Amen. Holy Spirit. Amen Tuhan. Holy Spirit, my best friend. Lagi, jangan sungguh-sungguh, nyatakan my best friend. My best friend. Amen. Holy Spirit. Haleluya. Holy Spirit, my best friend. My best friend. You are holy, Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, my best friend. You are my best friend. My best friend. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my best friend. Amen, amen. Holy Spirit, my best friend. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, terima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati pendengaran kami, berkati kami semua Tuhan. Bimbing kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam ibadah kita hari ini.
Om bersukacita karena kita boleh jumpa lagi dan kita mau bersama-sama, kita mau mendengar firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini Om akan menyampaikan firman Tuhan tentang seseorang yang dia ini menguasai magic. Wah, dia ini seperti magician, seperti sulap, tapi dia punya banyak magic. Dia mampu berbuat banyak hal, magic, sihir gitu. Tapi pada akhirnya dia ini mau jadi percaya sama Tuhan Yesus. Dan dia itu rindu juga untuk dipenuhi sama kuasa Roh Kudus. Kira-kira bagaimana ya orang ini bisa menjadi percaya sama Tuhan, dan bagaimana orang ini bisa dipenuhi sama Roh Kudus? Kira-kira apa yang akan dia lakukan ya? Hari ini kita mau dengar baik-baik, coba diperhatikan supaya kalian bisa nggak lupa, supaya nanti pada waktu nanti Om tanya, kalian bisa menjawabnya. Oke? Nah, firman Tuhan hari ini kalau mau tahu di mana kisahnya, ada di Kisah Para Rasul 8 mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang 25. Jadi perhatikan baik-baik dan dengar baik-baik. Oke, selamat mendengarkan. Di Samaria ada seseorang yang bernama Simon. Simon adalah seorang penyihir. Dia ini bisa melakukan banyak sihir, sehingga banyak orang-orang di Samaria yang suka dengan Simon karena mereka melihat bahwa Simon ini sanggup melakukan banyak keajaiban. Dia bisa membuat benda bisa melayang, terbang, kemudian dia banyak melakukan sihir-sihir, sehingga orang-orang di Samaria menjadi tercengang. Mereka tertarik dengan Simon, dengan segala hal yang dia lakukan. Suatu hari datanglah seorang rasul yang bernama Filipus. Filipus, dia datang ke Samaria hendak memberitakan firman Tuhan. Filipus ini salah satu dari murid Tuhan Yesus, dan dia berusaha menyampaikan firman Tuhan, berita kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan dia sudah mati dan menyelamatkan orang-orang. Filipus ini datang ke Samaria dan Filipus berusaha memberitakan Injil kepada orang-orang di Samaria. Dia bercerita tentang bagaimana Tuhan sudah berbuat baik untuk manusia, bagaimana Tuhan sudah mati di kayu salib dan menyelamatkan semua orang. Nah, Filipus ini menyampaikan begitu banyak firman Tuhan, dan juga Filipus ini juga melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Nggak kalah loh mujizatnya Filipus dibandingkan dengan sihir-sihir yang dilakukan oleh Simon. Akhirnya orang-orang di Samaria pun menjadi percaya. Mereka diselamatkan dan mereka percaya dengan kabar Injil yang disampaikan oleh Filipus. Dan Filipus bersukacita karena berita tentang firman, berita tentang keselamatan akhirnya didengar oleh orang-orang di Samaria. Nah, orang-orang mulai banyak berkumpul. Mereka setiap hari mendengarkan firman yang disampaikan oleh Filipus. Kemanapun Filipus pergi, banyak orang yang mengikuti Filipus. Karena Filipus juga melakukan banyak kesembuhan. Ada orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang kerasukan setan juga disembuhkan. Nah, kemudian datanglah Simon kepada Filipus. Simon ini juga melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Dan Simon berkata sama Filipus, "Filipus, engkau ini hebat ya, dan aku tersentuh dengan firman yang disampaikan, kabar baik yang disampaikan oleh engkau. Aku mau untuk mengikut engkau, aku mau untuk percaya kepada Tuhan Yesus." Nah, semenjak saat itu Simon sudah enggak lagi melakukan sihir-sihirnya.
Dia nggak lagi melakukan sihir-sihir dan dia mau ikut sama Filipus. Kemanapun Filipus pergi, Simon akan selalu mengikuti Filipus. Kemanapun Filipus menyampaikan firman Tuhan di Samaria, Simon pun akan selalu ikut. Dia dengan setia mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Filipus kepada orang-orang. Jadi Simon ini mulai ikut. Setiap hari dia ikut. Simon tidak lagi mengikuti sihir-sihir yang dia lakukan dulu. Dia sudah bertobat. Di Yerusalem, Petrus dan Yohanes mendengar kabar bahwa di Samaria itu Filipus sudah menyampaikan berita Injil. Banyak orang-orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes akhirnya ingin pergi menyusul Filipus kemana? Ke Samaria. Mereka hendak pergi ke sana dan menyampaikan berita Injil juga. Mereka mendengar banyak orang-orang di Samaria yang sudah dibaptis. Nah, tapi mereka ingin tahu apakah benar seperti itu yang mereka dengar. Mereka ingin melihat dan ingin membantu Filipus dalam pemberitaan Injil. Akhirnya Petrus dan Yohanes pergi dari Yerusalem menuju ke Samaria. Petrus dan Yohanes mendatangi Filipus dan mereka bercakap-cakap. Mereka mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Filipus, tentang firman Tuhan yang disampaikan Filipus kepada orang-orang di Samaria. Dan mereka pun bersukacita karena mereka tahu bahwa berita Injil akhirnya disampaikan ke Samaria, sama seperti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa sampaikan berita Injil, jadikan semua bangsa muridku dari Yudea, Samaria, dan ke seluruh dunia. Dan Petrus dan Yohanes ini mulai bersukacita karena mereka mendengar bahwa Samaria pun sudah mulai percaya. Dan setelah mendengar dari Filipus bahwa mereka sudah dibaptis, Petrus dan Yohanes mereka mau untuk berdoa kepada semua orang-orang yang ada di Samaria. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang di Samaria ini juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka tidak hanya percaya sama Tuhan, tapi mereka juga bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Akhirnya Petrus dan Yohanes pergi untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di Samaria dan mereka mau berdoa buat mereka. Akhirnya Petrus berjumpa dengan orang-orang di Samaria dan mereka bercerita dan menyampaikan firman Tuhan. Dan pada akhirnya sesudah Petrus mengajar mereka, Petrus datang dan Petrus ini berdoa buat orang-orang di Samaria. Dia mulai menumpangkan tangannya kepada orang-orang di Samaria dan berdoa kepada mereka. Tiba-tiba pada waktu Petrus berdoa, ada Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus ini turun di atas kepala mereka. Wah, banyak orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan Petrus dan Yohanes ini bersukacita karena banyak orang-orang yang boleh dipenuhi kuasa Roh Kudus. Mereka tidak hanya dibaptis, tapi dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka bersukacita dan mereka bergembira karena Roh Kudus ini menguatkan mereka. Hari demi hari, orang-orang di Samaria semakin bertumbuh karena kuasa Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Tiba-tiba Simon datang kepada Petrus dan Yohanes. Simon pun melihat bagaimana Petrus berdoa kepada orang-orang, menumpangkan tangan kepada orang-orang, dan bagaimana orang-orang berhasil dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Simon ini terlihat, wow, luar biasa ya, orang-orang itu bisa dipenuhi Roh Kudus seperti itu. Aku juga mau, aku juga rindu seperti itu. Tapi bagaimana caranya ya kira-kira? Nah, Simon berkata sama Petrus, Petrus, aku punya uang. Nih, aku kasihkan uang ya kepadamu. Tolong dong Petrus, aku diberi kuasa ya. Aku diberikan kuasa sama seperti orang-orang itu. Wah, Petrus terkejut dengan mendengar perkataan Simon.
Dan Petrus berkata kepada Simon, "Simon, buang uangmu. Kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dibeli oleh uang. Kuasa Roh Kudus itu turun karena kita mau buka hati kita untuk Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk kuasa Roh Kudus. Dan saat kita percaya, maka kuasa Roh Kudus itu akan turun atas kita. Jadi kamu gak perlu bayar pakai uang, karena uangmu itu tidak berlaku. Roh Kudus turun karena kasih karunia daripada Tuhan. Kamu hanya cukup percaya sama Tuhan dan membuka hatimu kepada Tuhan, Roh Kudus akan datang kepada hidupmu. Bertobatlah Simon, percayalah kepada Tuhan, dan biarlah hidupmu dipenuhi oleh Tuhan. Akhir kata, Simon pun bertobat setelah dia mendengar perkataan dari Petrus. Simon membuka hatinya dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku kalau aku mau membeli kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, aku mau membuka hatiku, biarlah Engkau datang kepada hidupku. Semenjak saat itu, Simon sudah lagi tidak berbuat sihir, tapi dia sudah bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Wah, kita sudah mendengar ya tadi bagaimana seorang Simon, dia ini semula itu seorang penyihir. Dia katanya bisa bikin terbang, dia bisa berbagai macam magic. Tapi pada akhirnya dia bertobat karena dia mendengar berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Filipus. Dan kemudian setelah dia melihat bagaimana orang-orang mulai dipenuhi sama kuasa Roh Kudus, Simon pun juga rindu, juga kepingin dipenuhi sama kuasa Roh Kudus. Tapi Simon ini salah caranya. Dia ingin dipenuhi Roh Kudus, tapi dia malah maunya bayar. Gimana caranya aku penuh Roh Kudus? Petrus, tolong dong, saya bayar nih, saya kasih uang supaya aku bisa beli kuasa Roh Kudus. Nah, anak-anak, kuasa Roh Kudus tidak bisa kita beli. Kita tidak bisa membeli kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu datang untuk kita, cuma-cuma, tidak perlu membayar. Jadi gratis. Terus gimana Om datangnya? Kita harus sungguh-sungguh berdoa, buka hati kita supaya Tuhan datang atas hidup kita. Om, buat apa sih kuasa Roh Kudus? Untuk apa sih Roh Kudus itu datang? Roh Kudus akan datang untuk menolong kita. Dia akan menghibur kita, dia akan memberi kekuatan sama kita. Saat kita lagi sedih mungkin, saat kita lagi sendirian, Roh Kudus akan datang menghibur kita. Saat kita mungkin lagi sakit dan kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan aku. Roh Kudus bisa memberikan kesembuhan kepada kita. Kuasa Roh Kudus mampu membuat mujizat buat kita maupun buat orang-orang yang ada di sekitar kita melalui kita. Roh Kudus bisa memakai kita. Caranya gimana? Seperti yang Petrus tadi sampaikan. Bukan dengan uang, bukan dengan apa yang bisa kita lakukan, bukan dengan pelayanan kita, bukan dengan kita rajin bangun pagi, berdoa, kemudian kita rutin memberi persembahan, tidak. Tapi dengan cara apa? Kita harus dengar-dengar firman Tuhan, kita membuka hati kita untuk Tuhan, dan kita berdoa supaya Tuhan datang atas hidup kita. Jadi anak-anak, kalau mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa Tuhan, aku rindu dipenuhi Roh Kudus. Sama seperti Simon, sama seperti orang-orang yang di Samaria tadi dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita mau buka hati kita supaya Tuhan datang dan memenuhi hidup kita. Spirit.
ini Tuhan berbicara kepada kita semua melalui firman Tuhan. Siapa yang daripada kita yang mau untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Kita bisa dipenuhi Roh Kudus bukan karena kita berbuat baik. Kita dipenuhi Roh Kudus bukan karena kita punya uang yang banyak, tapi karena Tuhan hadir dalam hati kita, karena kita membuka hati kita. Saat ini sebelum kita berdoa, sebelum kita menutup doa kita, siapa daripada kalian yang mau untuk berdoa dan minta kuasa Roh Kudus turun memenuhi hidup kita? Kita boleh angkat tangan di rumah kalian boleh angkat tangan kalian tutup mata dan kita berdoa bersama-sama. Mau ajak kalian sama-sama berdoa. Ucapkan doa ini dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena kami sudah diselamatkan. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu ada untuk kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami rindu Roh Kudus datang ke hidup kami. Roh Kudus penuhi kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak yang mengangkat tangan tadi, yang sudah berdoa, maupun anak-anak yang lain yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kuasa-Mu yang dinyatakan atas hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan boleh percaya bahwa Roh Kudus itu ada dan Roh Kudus itu boleh datang memenuhi hidup kami. Roh Kudus boleh membebaskan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami kerjakan dan boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan menutup ibadah online kami. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melayani, pemimpin pujian, pemain musik Tuhan, setiap yang mempersiapkan video Tuhan, kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami, dan biarlah kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ayat hafalan kita hari ini ada di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangan lupa hafalan ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan semua tadi kisah yang diceritakan itu ada di dalam Alkitab, menceritakan tentang Yesus. Yesus yang mengasihi kita semua dan juga mengasihi kamu. Kalau kamu merasa ingin sekali memiliki seorang yang mengasihi kamu, selalu mengasihi kamu, menerima kamu, hari ini memutuskan untuk menerima dia, yuk ikuti tenda berdoa. Dia ingin jadi sahabatmu, dia ingin ada dalam hidupmu. Yuk ikuti tenda berdoa. Tuhan, hari ini aku memutuskan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuk dalam hatiku, aku mau menjadi sahabat-Mu. Ampuni semua dosa dan kesalahanku. Selama-lamanya aku tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Selamat datang. Jangan lupa ya minggu depan jam 8 pagi. Yes.
kasih.